Hai 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 pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi bareng Joe di sini, tentunya masih dalam acara Kemas Kesehatan Psikolog yang merupakan sebuah acara yang akan membahas segala hal tentang psikologi, baik kesehatan psikologi pribadi ataupun secara umum ya. Dan hari ini Joe tidak selalu sendiri tentunya ya setiap episodenya. Jo selalu ditemani dengan narasumber-narasumber yang selalu luar biasa. Jo, kenalkan saja langsung narasumber kita hari ini. Ada Ibu Dian Lestari, anak kakak MPSI. Hai Ibu, Halo selamat Kak sore. Jo, selamat sore. Jumpa lagi. Senang sekali. Senang banget ya jumpa Senang. lagi 2 ya. minggu yang lalu ya kita ketemu Iya, ya. kita jumpa lagi hari ini dengan tema yang Ya. berbeda nih. Oke, Tapi boleh siap. Ibu disapa dong pemirsa. di Halo rumah. Bapak Mama semua, saudara-saudara sekalian, selamat sore. Semoga bisa menikmati ya ngobrol sore hari ini. Iya, pastinya ya. Ya. Dan mungkin pemirsa kalau ada pertanyaan bisa nanti langsung ditanyakan saja ya. Mungkin Boleh. di sosial medianya Ibu Dian mungkin Boleh. ada ya. Ya. Sebentar kita akan spill sosial medianya. Bisa mungkin mau tanya-tanya, mau konsultasi langsung mengenai psikologi boleh ya. Boleh Hari ini sekali. kita akan membahas mengenai keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Oke. Apa sih istimewanya? Kalau mau dibilang soal ayah ya, tidak Ya. terlepas dari namanya keluarga pasti Ya. secara umum ya. Ya. Bahwa memang keluarga merupakan titik awal dari pendidikan, Betul. pembimbingan, dan juga pembentukan Betul. karakter seseorang. Benar Ibu ya? Betul. Dari pandangan Ibu sendiri nih, sebelum kita membahas secara rinci ya, Ya. secara umum, apa sih penting dan perlunya peran keluarga Peran dalam keluarga, ya. membimbing dan mengasuh sesama anggota keluarganya? Betul. Benar sih yang poin penting tadi yang Kak Jo Iya. bilang ya, bahwa kalau kita bicara keluarga itu kita bicara terutama peran dia dalam pembentukan pribadi. Iya. Nah, kalau di dalam psikologi maka keluarga itu harapannya adalah dia berperan untuk membentuk pribadi yang sehat gitu ya. Sehat kalau di dalam psikologi berarti ada banyak tuh setidak-tidaknya dia sehat secara rohani misalnya, dia Iya. sehat secara sosial, bisa bergaul, kemudian dia juga hangat terhadap orang lain, kemudian jadi bukan ternyata sehat di dalam hal ini bukan cuma sehat secara fisik tapi juga sehat dalam berbagai aspek yang lain. Banyak hal ya. Nah tentunya. itu sih, jadi peran keluarga tuh dalam hal ini ya terutama berkaitan dengan bagaimana anggota-anggota keluarga di dalam sistem yang paling kecil tadi ini, yang yaitu sistem kelompok keluarga ini kemudian bisa terbangun individu-individu yang sehat secara mental. Nah, kan ada juga istilah yang mengatakan kalau karakter seseorang itu Ya. terlihat Cerminan gitu ya. dari keluarganya, Ya, benar ya, ya, Ibu ya, ya? ya. Baik Betul. karakter, mungkin tutur kata yang keluar. Benar sih. Jadi kalau misalnya seseorang muncul perilakunya, kita bisa kemudian berasumsi sih. Iya. Awalnya tentu kita berasumsi kayak prasangka praduga tak bersalah gitu ya. Jadi kita bisa berasumsi seperti apa sih relasi mereka, interaksi Iya. mereka di dalam keluarga tersebut. Apalagi gitu di sih. situasi sekarang ya, yang bilang gadget sudah mengambil banyak hal ya Ibu ya. Banyak porsi dari Banyak porsi dari waktu kita. keluarga. Yang biasanya harus dapat pendidikan dari ibu, Ya. khusus dari ayah, Ya. khusus atau mungkin dari kakaknya sendiri. Betul. Mungkin Joe juga kepo nih ya. Ya. Secara umum lah, atau mungkin spesifik juga boleh sebelum kita ke poin kita yang ayah nih. Ya. Pasti pemirsa juga bertanya-tanya, apa sih peran dari satu-satu poin atau per anggota keluarganya? Oke. Mungkin kita mulai dari ibu ya, karena mau Ya. dibilang ibu nih terlihat Secara- paling ribet nih rumah nih. Sosok yang harus ada gitu ya. Harus selalu Kayaknya ada. harus selalu ada. Oke. Dan selalu dititik beratkan dalam Ya. pendidikan dan juga pembimbingan serta pembentukan di rumah. Betul. Jadi kalau kita bilang ibu tuh sepertinya di dalam sebuah rumah setiap kali ada keluarga tuh ibu itu adalah sosok yang wajib ada gitu ya. Wajib ada tuh karena sebenarnya ada banyak fungsi yang akan seorang ibu tuh lakukan. Fungsi perawatan, fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi psikologis, banyak hal gitu. Fungsi spiritual juga gitu ya. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh seorang ibu gitu. Jadi secara tradisional harapannya adalah kalau ada keluarga pokoknya mamanya atau ibunya tuh sebisa mungkin berfungsi
bahkan kalau kita lihat ada yang 100% ibu yang handle rumah Iya. gitu ya, ibu yang handle keluarga gitu. Tapi ada juga semakin kesini saya perhatikan sudah semakin banyak juga sih bapak-bapak atau apa ya kepala rumah tangga, kemudian anggota keluarga yang lain yang juga berbagi fungsi atau berbagi tugas dengan ibu rumah tangga. Jadi sebenarnya kadang-kadang di keluarga-keluarga tradisional tidak hadirnya seorang ibu tuh bisa benar-benar goncang sih. Benar. Ya, bisa benar-benar ada banyak hal yang terbengkalai di dalam sebuah rumah gitu sih. Jadi fungsi ibu tuh benar-benar sesuatu yang sangat sentral, sangat penting kalau di dalam keluarga. Sangat ya kan ada juga banyak saya dengar istilah-istilah Ya. dari bapak-bapak tuh Ya. ibu itu berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga Manajer. bapak ya manajer bapak juga kadang Iya, iya. tugas bapak juga Iya, iya. harus ibu yang handle. Betul, betul. Karena kan kadang banyak bapak-bapak berpikir kalau tugas saya hanya mencari nafkah cukup. Benar. Padahal faktanya kalau sekarang kan banyak ibu-ibu yang bisa bekerja juga ya. Bekerja, mencari nafkah gitu. Kalau misalnya pegangannya adalah tetap itu, sepertinya kita akan ketinggalan zaman sih. Akan ketinggalan akan ketinggalan dalam banyak hal. Karena kalau orang berpikir, oh saya bapak-bapak, jadi saya punya tugas hanya cari uang. Cari uang. Ibu-ibu juga cari uang, bisa cari uang gitu. Saya bapak-bapak Bahkan nggak bisa dari kerja rumah, gitu ya dari rumah kan Kak Jo sekarang setelah COVID-19 tuh benar-benar booming sekali kan pekerjaan orang dari rumah gitu. Jadi sebenarnya kita artinya ibu-ibu sangat mungkin berdaya secara ekonomi gitu. Jadi kalau misalnya alasan seseorang tidak melakukan pengasuhan karena dia seorang bapak dan tugasnya adalah mencari nafkah itu sudah terhapuskan dengan terhapuskan oleh situasi seperti sekarang ini. Harus ya, karena memang perkembangan zaman juga sudah Iya. maju. Iya. Jadi bapak-bapak, apa istimewanya Anda bapak-bapak sebagai Seorang pengasuhan ya. seorang dewasa yang harus terlibat dalam pengasuhan? Benar. Bisa langsung dijawab Ibu, apa sih istimewanya? Ya, istimewanya sebenarnya kalau di dalam psikologi itu pengasuhan itu kan sebenarnya jadi atau sederhananya begini Kak Jo, anak itu bukan anak ibu saja. Iya. Tapi dia adalah anak ayah. Dan di dua karakter ini sebenarnya seorang anak tuh belajar hal yang berbeda. Itu dulu sih yang kadang-kadang orang lupa bahwa sebenarnya masing-masing kita tuh punya kekayaan karakter, kekayaan pribadi yang nggak sih Kak Jo dengan kekayaan pribadi Kak Jo, kemudian siapapun di rumah yang punya kekayaan pribadi gitu. Anak-anak itu butuh belajar dari dua sosok yang sebenarnya paling dekat dan paling powerful. Jadi kan anak-anak tuh kita anggap benar-benar sangat bergantung atau seperti sesuatu yang dia kalau tidak lekat di kita tuh dia akan tidak terjadi apa-apa dengan dirinya gitu ya. Sehingga kemudian dua sosok ini sebenarnya paling penting, paling penting untuk bisa memberikan pengasuhan secara bersamaan. Jadi bukan cuma dari ibu atau dari ayah gitu. Nah, yang tradisional seperti yang kita bilang tadi ya Kak Jo, bahwa memang mama-mama yang biasanya tuh ibu-ibu gitu. Jadi padahal kalau ibu-ibu tuh kan sebenarnya karakternya adalah pengasuhan yang bahwa stimulasinya itu banyak ke emosi ya distimulasi dari sisi emosi misalnya perawatan misalnya bagaimana menghandle rumah supaya bersih dan membuat mereka bisa sehat misalnya baju dan segala macam gitu bisa sih dari sisi perawatan yang secara fisik seperti itu tapi kehadiran ayah itu sebenarnya ada karakter-karakter yang ingin kita transfer ke anak-anak misalnya sisi maskulin. Benar. Sisi maskulin itu penting sekali, baik pada anak perempuan, pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Anak-anak harus tahu ada sisi maskulin dan sisi maskulin itu dia dapat dari bapaknya. Benar. Lalu kemudian yang berikut adalah misalnya how to lead. Iya. Iya, bagaimana memimpin, sih memimpin sebuah ini kan sebuah sistem yang sangat super kecil. Nah, anak-anak itu akan belajar dari bapaknya bagaimana sih supaya semua anggota keluarga itu tetap stabil. Berkelahi setiap hari tapi kalau hadirnya bapak tuh rasanya hangat aja rumah misalnya gitu ya, tenang aja rumah gitu. Jadi sebenarnya anak-anak bisa belajar dari situ, ketegasan. Tegas. Tiga nih ya. Ya, ketegasan. Bagaimana kemudian tegas dalam hal ini pendisiplinan ya. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dalam rumah, kan biasanya kita punya aturan-aturan dalam rumah ya, langsung tegas, pendisiplinan dan seterusnya yang lain. Kemudian fungsi sosial, misalnya banyak kan bapak-bapak itu
kalau di kita di NTT itu fungsi sosialnya besar sekali ya Kak Jo ya. Sangat tinggi. Sangat tinggi, sangat besar gitu. Sehingga kemudian ketika ada acara keluarga, dia hadir. Dia hadir membawa pencerahan, dia hadir dan seterusnya ya. Bukan hadir sebagai bencana gitu ya. Kak Jo, ya kan? Harusnya hadir sebagai membawa pencerahan gitu. Jadi ketika dia lihat bapaknya atau ayahnya seperti itu, maka dia akan melihat sosok-sosok seperti itu. Artinya dia bisa tertransfer ini perilaku yang dia dapatkan dari ayahnya. Jadi sebenarnya ketika ayah itu ikut serta di dalam pengasuhan, dalam hal ini terlibat aktif, maka di situ akan terjadi banyak sekali kekayaan yang bisa dipelajari oleh anak. Pasti ya. Mau dibilang ibu dengan sisinya seperti ini, Sisi mungkin ayah kelembutan dengan ya, begini. betul. Jadi memang karakter anak itu merupakan penggabungan dari dua karakter dewasa yang ada di rumah ya. Ya, betul. Belum lagi kalau mereka tinggal sama oma opa, berarti Aduh, empat. Ya, empat jadinya benar. Karakter. 4 karakter dan berharap 4 karakter ini bisa benar-benar berkolaborasi ya. Bukan saling menentang satu Benar. dengan yang lain, tapi saling berkolaborasi untuk anak ini tidak mengalami kebingungan. Benar. Kadang juga mau dilihat banyak anak-anak yang suka bertanya-tanya sama dirinya. Ini sebenarnya saya mirip siapa? Ya, Kok betul. bapak saya tuh tegas gini. Orang luar tuh tahu bapak saya tuh kalau sekali ngomong A semua harus ikut. Tunduk gitu ya. Tunduk ya. Tapi kalau saya kok kayak ibu banget gitu ya. Iya. Tapi Benar. karena ibu gini, tapi ada juga anak yang mungkin tidak didikan kedua orang tuanya, tapi didikan opa omahnya. Betul. Jadi karakternya lebih ke opa omahnya. Biasanya lebih membangkang ya. Tidak. Biasanya enggak Membangkang, manja gitu ya kalau manja anak-anak ya. banget. Kan om opa kan kalau anak cucunya mau apa, ya udah. Iya, silakan. Jadi kan gitu. anak Apa-apa berpikir kalau silakan. ketika dia mau minta apapun harus dikasih. Betul. Karena memang segala sifat anak tuh jangan kita menyalahkan kalau itu didikan dari siapa, dari siapa. Betul. Itu karena kita sendiri yang tidak konsisten. benar, tidak konsisten menjaga, benar Ibu ya. Benar. Tidak mau memberikan pendidikan sendiri kepada anak, tidak membimbing anak, nanti anak tidak menjadi apa yang kita mau, kita lagi yang Stres. Ya. Kita pukul anak, marahin anak. Nambah lagi stresnya ya kan. Ini masih berhubungan dengan yang 2 minggu lalu ya? Masih ya? Balik lagi emang Kita kalau balik topik. lagi nih. Tentang pertolongan psikologi pertama ya. Bahwa memang kalau anak-anak itu udah stres, kalau orang tuanya juga tidak bisa bersatu untuk membangun karakter anak, maka susah. dibutuhkan segera ini pertolongan psikologi, jangan sampai anaknya salah jalan. Benar. Mungkin pernah nggak sih ibu bertemu Punya klien gitu ya? Klien ya, atau yang anak-anak lah mungkin yang stres karena kedua orang tuanya gitu. Banyakan memang sumbernya pasti dari rumah. Itu kenapa topik psikologi berkaitan dengan rumah tuh sebenarnya tidak pernah ada habisnya sih. Karena sebenarnya akar dari berbagai macam persoalan psikologis itu datang dari rumah Kak Jo. Memang ya. Iya benar sih. Benar ya. Iya nggak sih? Kemudian kita hadir menjadi orang yang tidak tangguh itu bisa karena kita dari rumah, dari tempat kita diasuh pertama kali. Iya. Kita menjadi orang yang mungkin tidak kreatif atau sulit berinisiatif tuh mungkin karena dari rumah, tempat di mana kita diasuh gitu. Jadi kita merasa tidak berharga dari mana? Dari rumah lagi Kak Jo. Ya. Semua berawal dari keluarga. Semua berada dari keluarga, dari rumah. Misalnya ibu berfungsi pengasuhannya tapi bapak tidak berfungsi pengasuhannya, itu juga. Kemudian bapak berfungsi pengasuhan tapi ibu tidak berfungsi pengasuhan, itu juga masalah gitu. Jadi memang dua-dua ini harus berkolaborasi. Atau kalau versi kita di NTT kan biasanya opa dan oma, ada om dan tanta juga di dalam rumah ya Kak Jo ya. Sebenarnya semua elemen itu yang orang-orang dewasa ini kalau berkolaborasi, satu kesepakatan untuk pengasuhan terhadap anak itu tidak ada masalah sebenarnya. Kita beramai-ramai di dalam rumah gitu sih. Yang penting satu tujuan gitu. Apalagi di NTT sini kan status om lebih ditinggikan ya. Betul. Sekarang jauh lihat kayak om itu sudah bisa mengambil alih orang tuanya. Benar. Jadi kalau tanpa om kamu nggak bisa apa-apa. Begitu ya. Betul. Kalau om bersabda tuh anak-anak tuh kadang-kadang harus denger. Kalau orang tua masih bisa melawan. Gitu benar. Sebenarnya dari kata om sendiri juga itu sudah kita tanda kutipkan sebagai peran seorang ayah. Betul. Karena om juga walaupun bukan orang tua kandungnya, tapi dia juga berperan sebagai ayah ya. Bisa memberikan peran ayah gitu. Sebenarnya peran ayah tuh kan sebenarnya bukan hanya sekedar ayah secara biologis ya Kak Jo, tapi fungsi peran sebagai seorang ayah ini yang kemudian
diharapkan datang dari orang dewasa. Misalnya kalau dia sudah tidak punya bapak misalnya ya, bapaknya meninggal gitu. Peran ayah itu bisa digantikan oleh siapapun yang ada di dalam rumah gitu ya. Misalnya dari om, dari opa itu bisa. Gitu, dari orang-orang dewasa yang ada di dalam rumah gitu. Kadang karakter kerasnya juga Jo lihat banyak didapat juga dari keluarga. Jadi kalau pemirsa mungkin kalau punya anak atau mungkin punya ponaan ya, kalau sifatnya itu keras atau mungkin terlalu lembut. Keras kemauan maksudnya gitu ya. Keras yang kayak kalau dia mau ini ya harus dia kan, kalau tidak dia ngancem. Betul. Terus kalau anaknya terlalu lembut mungkin atau yang ceweknya terlalu seperti laki-laki atau mungkin yang laki-lakinya seperti perempuan itu bisa. Kita harus jangan menyalahkan faktor lingkungannya. Dia lebih ke keluarganya dulu. Reflektif dulu. Karena banyak sih lihat orang tua yang langsung menyalahkan ke lingkungan sekolah, lingkungan bermainnya. Banyak yang Jo lihat. Termasuk guru-guru juga stres karena karakter anak mereka yang jahat. Benar ya, Jo ya? Iya, curcol ya. Jahat tanda kutip ya, bukan gimana tanda kutip ya. Karakter anak mereka yang nakal dihubungkan bahwa memang guru tidak becus mendidik anak mereka. Benar. Tapi sebenarnya seperti tema kita nih, bahwa memang pengasuhan ini sendiri keluarga penting, apalagi sosok bapak. Betul. Benar ya, betul, Bu ya? betul. Jadi memang reflektif sih. Akhirnya ketika ada kejadian, anak mengalami satu masalah, sebenarnya yang paling benar tuh reflektif dulu. Karena kita yang paling dekat. Benar. Itu sih. Jadi apapun itu kita yang paling dekat sih. Kita yang paling berpengaruh besar untuk membentuk dia menjadi apa. Dan siapa gitu. Jadi sebenarnya ketika anak-anak nakal seperti yang Kak Jo bilang, ketika di sekolah dia munculnya begitu, terus orang tua menyalahkan sekolah, kadang-kadang itu satu sikap yang tidak sehat ya. Benar. Sebenarnya yang paling benar itu kita kolaborasi di sekolah bisa melakukan setting pendisiplinan seperti apa, sebisa mungkin itu juga dilakukan di rumah supaya ada keseragaman. Yang tadi kita bilang kolaborasi itu ya. Jadi supaya sama-sama sepakat tuh untuk satu tujuan. Karena kadang ada orang tua yang menitik beratkan pada sekolah. Nah kita mikir gurunya 72, siswanya 980 siswa, 72 mengasuh 980 susah. Kadang orang tua punya anak satu aja itu susah untuk dididik. Benar. Karena kan apalagi sekarang ditimpa lagi dengan yang namanya gadget. Benar. Sifat ketidakpedulian yang lebih tinggi. Sangat. Kadang orang tua juga berpikir kalau kasih gadget saja anak sudah tenang. Betul. Berarti itu fungsi pengasuhannya tidak ada berarti? Tidak berjalan, bisa tidak berjalan sih. Kalau screen time-nya diatur sih bisa, tapi kalau screen time-nya tidak diatur agak rumit. Berarti fungsi pengasuhan tidak jalan sih. Apalagi anak yang kedua orang tuanya bekerja. Iya, betul. Nah, memang kemudian arahnya ketika orang tua kasih gadget tuh supaya tenang. Orang tua berpikir bahwa tenang itu sama dengan sehat atau baik-baik saja. Padahal tenang itu ya kalau di RSJ banyak sih orang tenang gitu ya. Banyak. Justru banyak orang dengan gangguan jiwa itu adalah orang-orang yang patuh banget, yang tenang banget, dipaksa tenang dan seterusnya gitu. Jadi kemudian banyak gejolak yang dia alami gitu. Jadi sebenarnya pemberian gadget kalau untuk membatasi dia kreativitasnya, kemudian eksplorasinya tidak jalan, maka itu sebenarnya agak rumit. Asalkan screen time-nya jalan sih, misalnya satu hari boleh 2 jam. Misalnya pada saat dia balik dari sekolah sudah makan mau santai-santai sebentar sebelum tidur boleh misalnya gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi kalau sepanjang hari itu sudah tidak sehat sih. Peran orang tua jadi berkurang, malah anak-anak jadi dididik sama gadget. Dan mau dilihat banyak kok produk-produknya sekarang banyak. Benar. Sehingga kemudian kita jangan kaget ya kalau misalnya lingkungan sosial kita tuh banyak yang tidak empatik. Kenapa? Karena sebenarnya interaksinya itu tidak banyak dengan sesama. Interaksinya itu banyak dengan benda. Gitu sih. Jadi kalau dengan sesama kan kita bisa lebih empati, kita bisa lebih banyak ngobrol seperti ini ya. Tapi kalau dengan benda, apa yang bisa benda berikan secara psikologis? Tapi terkadang lewat rasa empati itu kurang, orang tuh suka menyalahkan bahwa karena didikan kamu, orang tua jadi saling menyalahkan. Ini anak mama biasanya ya, padahal tidak yang sadar, buruk-buruk gitu ya. Padahal tidak sadar kalau karena mereka berdua membiarkan anak-anak dididik oleh gadget.
benar Ibu ya. Betul. Jadi ketika pembiaran itu terjadi, biasanya memang karena orang tua tidak punya waktu satu, yang kedua itu karena berpikir seperti itu sih. Bisa belajar sendiri kok anaknya dari gadget. Banyak orang-orang berhasil hanya karena dengan nonton gadget atau terkoneksi dengan gadget misalnya seperti itu. Iya. Aduh, kayaknya semakin seru ya ini pembicaraannya ya. Oke. Karena memang kalau menyangkut membahas mengenai psikologi, apalagi pendidikan dan juga pembimbingan pengasuhan dari awal itu dari keluarga, itu sangat mau dibilang sensitif sekali. Betul. Kita akan membahas lagi nih sebentar lebih lanjut Ibu ya, tapi setelah pesan pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap dalam Kemas Kesehatan Psikolog. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI NTT, Media Pemersatu Bangsa. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan.
Terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam Kemas Kesehatan Psikolog. Tentu kita masih membahas keistimewaan keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Benar ya, Betul. Bu Dian ya. Nah, kita sudah ending tadi sebelum iklan di gadget yang mengambil alih Ya, ya. pengasuhan. Memang tidak bisa dipungkiri di zaman yang serba modern ini, yang serba online, semua Betul. serba pakai gadget. Betul. Bahkan peran orang tua pun juga sudah digantikan oleh Betul, gadget. betul. Kadang anak sudah sifatnya tidak seperti kedua orang tuanya. Ya. Mulai terjadi pertengkaran saling menyalahkan satu sama lain. Sebenarnya itu sih lebih ke pola pengasuhan dari kedua orang tuanya. Betul. Nah, boleh yuk kita lebih ke titik baratan sekarang. Bagaimana sih dan apa cara yang baik untuk orang tua, terkhususnya ayah ya, memberikan pola pengasuhannya atau pendidikannya atau pembimbingannya kepada anak agar anak terbentuk tuh karakter yang baik sesuai dengan kemauan kedua orang tuanya. Iya, iya. Jadi kalau kita bilang pengasuhan ayah tuh sebenarnya kenapa kita bahas hari ini tuh sebenarnya setidaknya dia dari 2 atau 3 hal ini gitu. Satu, dia punya waktu yang cukup. Jadi Iya. bukan hanya sekedarnya saja. Jadi sama seperti ya pagi yang penting say hi, kemudian masing-masing aktivitas, kemudian malam hi, masing-masing aktivitas. Tapi waktu yang betul-betul di-spend setiap hari, Iya. kalau kita bilang Iya. setiap hari berarti benar-benar continue every single Quality day. time sehari-hari gitu ya. Ya, Wajib ya. dengan anak. Bapak dengan anak. Duduk Kalau bersama. dengan ibu yang secara tradisional ya, ibu yang benar-benar sebagai ibu rumah tangga, dia kan sepanjang waktu biasanya dia ada di rumah, Iya. gitu ya. Jadi waktu itu ketika anaknya beraktivitas apapun dia bisa observe apapun yang anaknya lakukan gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak tuh mungkin sekali jarang ada di rumah untuk bisa melakukan itu. Maka waktu bersama anak itu bukan lagi tawaran. Memang sudah seharusnya gitu. Kemudian yang berikut itu adalah perhatian sebenarnya. Jadi perhatian ini kita bicara tentang bagaimana orang tua dalam hal ini ayah merespon kebutuhan anak. Iya. Misalnya kebutuhan, kalau kebutuhan fisik tuh gampang sekali ya. Tapi kebutuhan yang berkaitan dengan psikologis, misalnya sentuhan sehat tentunya ya. Iya. Ketika misalnya anak butuh dihibur dan dipeluk misalnya, jarang banget ya kalau kita runut-runut begitu, jarang sekali ada bapak-bapak yang memeluk anaknya dengan penuh dengan kehangatan. Benar sih. Anak-anak lebih banyak ke ibu. Ya, Jadi kayak sambil mungkin lagi waktu santai quality time. betul. Biar walaupun udah gede, udah yang 28, Iya, 30 betul. tahun. Tetap Ke ibu. sama ibunya meluk. Tetep. Jarang sama Ya, bapak benar. jarang kita. Kalau kita sudah tua mungkin kemudian pangku begitu kan sudah agak susah ya. Iya. Tapi ketika transfer ketika kita dipeluk itu kita seperti sebenarnya harapannya adalah ketika anak-anak sering dipeluk itu dia selalu merasa aman. Jadi perasaan aman ini, jadi kita bayangkan kalau negara dalam kacau balau begitu kan kita panik ya. Benar. Tapi ketika panik ada yang peluk kita akan merasa aman. Jadi perasaan aman itu tidak perlu negara usahakan. Iya. Bapak itu bisa mengusahakan. Kenapa Bapak bisa mentransfer rasa aman lebih? Kenapa? Karena dia kepala rumah tangga. Pelindung dalam rumah. Pelindung dalam rumah. Jadi sama seperti security dalam rumah Iya. gitu ya. Jadi kalau misalnya seorang ayah itu bisa memeluk, misalnya perasaan aman itu bisa tertransfer Iya, gitu sih. Jadi ya gitu. Tapi kalau dilihat contohnya ya kayak biasa kalau anak-anak lagi nangis, Ya. lagi stres, kalau dipeluk sama Betul. orang tua juga pasti tenang. Betul, kalau sama ibu itu seperti sesuatu yang biasa saja ya. Iya. Kadang-kadang itu biasa saja, biasa sah kalau mama gitu. Tapi kalau seorang ayah yang melakukan tuh itu sesuatu yang mahal. Benar. Jadi mahal, kalau kita bilang mahal tuh berarti Sangat mahal. sangat mahal gitu ya. Susah didapat Bahkan Kak gitu. Jo menggunakan kata sangat mahal gitu. Bahkan kadang-kadang nggak bisa dibeli dengan apapun ya. Bahkan dengan keberhasilan apapun itu kita susah membeli kehangatan dari Mau didapat pun juga ya. tidak semudah membalikkan telapak tangan. Benar. Benar. Jadi kadang-kadang kita harus berusaha sedemikian rupa. Misalnya jangan pernah membuat kesalahan apapun bentuknya dalam rumah gitu. Bahkan seperfect itu pun kadang-kadang kita tidak mendapatkan transfer emosi dari
sosok ayah gitu. Karena mungkin saking menjaga tahta tadi itu ya, kadang-kadang kita lihat masih ada bapak-bapak seperti itu. Berusaha untuk menjaga tetap duduk di atas tahta, Masih menjadi banyak. seorang, masih banyak Banyak ya. sekali saya lihat Masih itu banyak ya. sekali ya. Sehingga kemudian meskipun lihat anak-anaknya dalam kondisi yang secara psikologis tidak sehat, atau secara psikologis butuh didukung tuh merasa sulit untuk melakukan gitu. Ini juga sebenarnya tidak bisa kita salahkan sih Kak Jo. Ada juga orang tua kita tumbuh di keluarga-keluarga yang tidak terbiasa dengan Iya. itu. Jangankan peluk gitu ya, ditepuk-tepuk aja tuh sesuatu yang tidak pernah juga dia dapatkan. Jadi sama kayak sebuah keterampilan gitu, kan kalau kita tidak pernah belajar atau kalau kita tidak pernah diperlakukan seperti itu, kita tidak akan pernah punya pengalaman dan kita akan merasa sangat asing dengan perilaku seperti itu gitu sih. Tapi ketika kemudian banyak sekali pembahasan seperti ini yang kemudian kita bahas bahwa penting sekali sih transfer emosi, penting sekali peran ayah dan seterusnya, dan kita mendapatkan informasi seperti itu, sebenarnya itu adalah bisa menjadi titik kita untuk melakukan perubahan di dalam rumah tangga kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing, untuk memulai setidaknya dengan senyuman saja dulu ya Kak Joy ya, mahal kan ya? Senyum bapak itu mahal. Senyum bapak itu mahal, pelukan bapak itu mahal. Sentuhan di bahu aja Sentuhan itu udah di minimal bahu, sebenarnya. iya. Ya, Ibu ya. Apalagi kalau sampai bapak bilang Nyemangatin gitu. betul, semangat ya sayang, ya. Jarang. Jarang sekali. Itu sesuatu yang benar-benar sulit untuk kita dapatkan. Iya. Dan Kak Jo bayangkan kalau ada banyak sekali anak-anak NTT yang bisa mendapatkan hal ini ya. Yang kita berdua mungkin merasa itu sangat mahal karena kita tidak melihat itu dan kita mungkin sulit untuk melihat itu di keseharian kita gitu ya. Kalau ada banyak sekali anak NTT merasakan seperti itu, diperlakukan dengan sangat hangat, orang tua dalam hal ini ayah punya waktu untuk bertanya kita butuh apa, kita merasa apa, dan seterusnya yang lain. Bayangkan, pasti NTT berbeda gitu. Pasti anak-anak kita tuh punya daya psikologis yang lebih lagi gitu. Energinya tentu lebih positif lagi gitu. Apalagi kan kita terkenal dengan provinsi yang ramah ya. Ya. Provinsi Kota penuh kasih kasih ya, apalagi ya. kalau Kota Kupang ya, kota kasih kasih. gitu. Ya. Nah kalau psikologinya tidak dibentuk, maka bisa berubah lagi nama tersebut. Betul. Jadi nanti jadinya kota mahal gitu ya. Kota kasihnya agak mahal. Bisa. Kota kasihnya agak mahal. Ya bisa kemudian jadi seperti itu kan, karena Iya. betapa mahalnya kasih gitu. Sampai kadang saya pernah punya satu klien dan dia bilang gini Kak Jo, bagaimana seseorang bisa memberi kehidupan dan bisa mematikannya. Jadi bagaimana seorang ibu tuh bisa memberi kehidupan sekaligus juga dia adalah pembunuhnya. Bayangkan, dia nggak bunuh secara fisik, tapi dia bunuh secara psikologis, Iya. bully dan seterusnya gitu ya. Itu pertanyaan reflektif bagi saya sebagai psikolog dan juga sebagai seorang ibu gitu. Dan itu banyak dialami oleh anak-anak di sini. Ya. Kalau boleh jujur Ibu ya. Betul. Saya melihat dari Jo masih kecil, semenjak Jo pindah ke sini sampai sekarang. Ya, ya. Banyak sekali hal-hal tersebut terjadi. Betul. Ya sebenarnya peran keluarga harus membuat anak jadi lebih baik. Betul. Tapi malah keluarga yang membuat sendiri betul. anak jadi karakternya itu jatuh. Betul, justru kadang keluarga, justru kadang ibu atau bapak dalam hal ini ya, karena kita bicara ayah gitu, Ya. justru ayah yang tidak memberi ruang anak untuk sehat secara psikologis gitu. Kenapa anak-anak timbul menjadi anak-anak yang takut kalau lihat sosok yang powerful misalnya? Karena di rumah dia tidak punya kebebasan untuk bicara dengan bapak sebagai sosok yang powerful di dalam rumah gitu. Penuh dengan ketakutan kalau mau ngomong di bapak tuh rasanya seperti ada di medan perang gitu ya, duk gitu. Kalau bukan sosok yang takut jadi sosok pembangkang sebenarnya. Pembangkang, larinya pembangkang. Ketika dia lihat sosok yang mungkin lebih lembut sedikit dari bapaknya, dia akan membangkang di sosok itu. Kenapa? Karena dia merasa, aduh saya masih lebih, Kayaknya ada yang lebih. Kelihatannya serba salah ya Ibu ya. Ya. Kalau terlalu lembut juga salah. Terlalu lembut, Terlalu keras juga salah. Kadang pas-pas juga ya salah juga. Betul. Jadi kan pola pengasuhan itu ada 3 ya. Terlalu lembut, sederhananya terlalu lembut, terlalu kasar, yang satunya yang tengah-tengah sih. Kuncinya adalah sebenarnya pendisiplinan itu tetap terjadi, ketegasan itu tetap terjadi gitu. Tapi lihat proporsinya ya. Proporsinya sih gitu. Jadi memang terlalu lembut salah,
salah, terlalu kasar juga salah. Ya, ya. Serba salah memang. Makanya jangan jadi orang tua dulu ya, Kak. Sebelum ready gitu. Mesti siap mental ini ya. Iya. Buat calon-calon bapak-bapak wajib dengar ya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Calon ibu, calon bener. bapak, mungkin yang lagi sementara perjalanan menuju pernikahan wajib ditonton ya. Betul. Harus di-share ya pemirsa ya. Siaran hari ini wajib Betul. di-share ke semua orang supaya orang-orang tuh tahu bahwa Betul. memang peran itu sangat penting Betul. dalam pendidikan. Kan Benar. banyak tuh yang orang tua mungkin istilahnya apa ya? Karena mungkin baru pertama Ya. punya anak, jadi mereka berdua tuh kayak stressing gitu, Iya. stressful. Iya, iya. Memang punya anak pertama itu ya sama seperti kita menyesuaikan bener sih gitu loh. Kayak benar-benar menyesuaikan harus diapain sih ini sosok kecil yang lahir gitu dengan segala pergumulan gitu. Jadi sebenarnya kalau bapak tidak ready, ibu tidak ready, biasanya anaknya terabaikan sih. Hadir, makan, minum, tapi terabaikan secara psikologis. Jadi kan sebenarnya kita tidak sedang merindukan atau tidak sedang mengidealkan sebuah rumah yang anak cukup makan, cukup minum, punya mobil, punya motor, punya gadget mahal yang sekarang anak-anak saja gadgetnya bisa 20-an juta gitu ya. Bener. 18-an juta gitu. Apa kabar diriku gitu ya. Diriku juga, Nah, gitu. kita tidak sedang mengidealkan rumah yang seperti itu gitu. Tapi rumah yang cukup sehat secara psikologis. Artinya dia tahu kemampuan dirinya si anak nih. Dan dia bisa menjadi apa saja sesuai dengan kompetensi yang dia sudah miliki atau potensi-potensi bakat-bakat yang sudah dia miliki. Dia bisa kok menunjukkan itu gitu. Dia punya kebebasan yang bertanggung jawab tentunya untuk bisa mengeksplorasi dirinya, untuk bisa memaksimalkan potensinya sampai to the max. Benar-benar sampai benar-benar dia tahu nah ini batasnya gitu. Dan ketika dia tahu batasnya, dia tidak insecure ketika lihat orang lain lebih. Karena dia tahu memang udah gitu aja gitu. Ya karena ini peran bapak dan keluarga. Ya. Kalau tidak ada pembimbingan dari bapak ya anak-anak tidak mungkin Betul. seperti apa yang tadi Ibu Dan jelaskan. Tidak bisa bebas. Tidak. Kebebasan terjadi juga ya harus ada tetap yang namanya pembimbingan. Apalagi sebagai bapak ya. Betul. Bapak kan mungkin lebih ke Pendisiplinan. berbicaranya Pendisiplinan. ya. Bapak tuh kadang berbicara saja tuh ketegasannya sudah berasa gitu. Jadi saat mereka itu tuh ngomong anak tuh tidak boleh seperti ini. Terus ngomong juga mungkin kasus-kasus yang sedang terjadi sekarang harus disesuaikan karena memang anak-anak tuh kan belum bisa memilah. Betul. Benar ya? Betul, Ibu ya? betul, Anak-anak betul. belum bisa memilah mana yang baik, Betul. mana yang benar. Betul. Itulah fungsi orang tua. Nah kalau orang Benar. tua fungsinya digantikan oleh gadget, Ya nggak bisa jadinya ya. Tidak bisa terbayangkan akan seperti apa generasi-generasi berikut. contohnya ya seperti yang sedang viral goyang bento ya Ibu ya. Yang tadi kita bahas Masih ya? awal-awal sebelum live ya. Oke. Itu kan bisa Ya, termasuk juga. mudah sekali Karena ya. anak-anak orang tua tidak pernah bawa dia ke pesta. Betul. Tidak pernah mengajarkan dia untuk goyang atau Betul. apapun. Tiba-tiba anak-anak goyang seperti Goyang itu. bento ya. Orang tua bukannya membimbing tapi marah, wah bagus terus. Iya. Itu kira-kira bagaimana sih? Benar. Jadi kalau perilaku seperti itu muncul, jadi kalau yang psikologi itu begitu perilaku tidak sehat muncul, tapi di reward dengan cara di-reward ya. ditepukin, diceritakan dengan orang tua mata berbinar-binar, wah anak saya gini, hebat, bangga dia ya. bisa dance dan seterusnya, tuh dia akan merasa itu sebagai reward. Ya sama kayak tumbuhan dia seperti mendapatkan pupuk gitu. Sudah pasti dia tumbuh lebih subur. Gitu sudah pasti gitu. Jadi memang kehadiran gadget tanpa pengasuhan, apalagi tanpa hadirnya bapak, itu susah sekali. Jadi jangan hanya melepas gadget yang membimbing, tapi pembimbingan live atau secara langsung ya itu penting. Ya. Intinya ya penting kalau Betul. orang tua tidak berperan, apalagi bapak-bapak yang di NTT sendiri yang banyak berpikir kalau saya bapak cukup kerja, datang saya harus dilayani, saya capek, saya tidak perlu dengan anak-anak mau bagaimanapun saya tahu itu urusan ibu. Betul. Kebanyakan terjadi seperti itu kan. Betul. Itu harus hati-hati bapak-bapak. Betul. Jangan sampai anak-anak itu lebih larinya ke beberapa sifat nih. Bisa membangkang. Betul. Mungkin bisa jadi sedikit keperempuanan atau Betul. kelaki-lakian kan ada yang gitu ya, Bu ya. Betul. Karena orang tua terlalu keras jadi anaknya lari ke sedikit keperempuan. Orang tua terlalu keras anaknya lari ke sedikit feminim atau sedikit atau ke tomboy gitu bisa ya. Jadi. Tapi itu terjadi benar Ibu ya? Bisa jadi. Jadi
di dalam psikologi itu selalu satu perilaku tuh muncul bukan hanya karena satu garis sih ya. Garisnya tuh nggak selalu langsung gitu. Tapi sebenarnya bisa jadi faktor-faktor seperti itu tuh bisa menimbulkan kondisi yang berbeda pada anak. Misalnya dia dari dari sosok ya, dari anak cowok tuh bisa kemudian timbul penuh dengan rasa ketakutan. Penuh dengan dan seterusnya. Kemudian mengidentifikasi perilaku-perilaku yang lebih lebih feminin misalnya, yang lebih lembut, yang lebih dan seterusnya yang lain dan seterusnya yang lain. Bisa jadi begitu atau sebaliknya, justru jadi timbul misalnya kalau perempuan jadi timbul kebencian gitu ya pada sosok ayah misalnya gitu, bisa kemudian timbul keinginan dia untuk menjadi seorang yang powerful. Bagaimanapun caranya, misalnya salah satunya adalah misalnya bisa munculnya dengan perilaku yang jadi tomboy, jadi super powerful misalnya. Bisa ya. Seperti itu. Aduh ini pengen bincang-bincang lagi, masih lanjut tapi sebentar baru kita lanjut ya Ibu ya. Ini karena perbincangan semakin hangat, pemirsa semakin panas, pemirsa juga pasti semakin kepo nih ya dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Kita break dulu saja, kita akan kembali lagi setelah pesan pariwara berikut ini. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam Kemas Kesehatan Psikolog. Kita masih membahas ya tentang keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Apa sih istimewanya? Dan kita sudah membahas keistimewaan seorang ayah, ibu juga kita sentil sedikit tadi. Dan apa-apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang ayah. Betul. Nah mungkin Ibu, kali ini Jo mau tahu saja, mungkin saran juga dari Ibu sebagai seorang psikolog. Aktivitas apa saja yang memang sebaiknya dilakukan sebagai seorang bapak ya, membuat aktivitas tersebut agar pendidikan, pembimbingan, pembentukan terjadi dalam keluarga, terutama pada sosok bapak sebagai kepala keluarga, sebagai orang utama dan penting dalam rumah. Dalam rumah ya. Oke. Ini pertanyaan kemudian jadi kuncinya banget kuncinya ya, Kak Jo ya. Jadi kalau kita bilang bapak-bapak tuh sebenarnya aktivitas yang paling mungkin dilakukan adalah segala yang berkaitan dengan gerak. Kan bapak-bapak tuh susah untuk duduk lama bercerita gitu ya, agak rumit gitu. Tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan bergerak, misalnya apapun yang berkaitan dengan bermain boneka-bonekaan tuh mungkin agak susah ya kalau bapak-bapak NTT ya. Tapi bermain bola, laki, perempuan, anak laki, anak perempuan, usia berapapun kalau kita bicara bola ya. Jadi sebenarnya bola itu yang paling gampang. Apalagi bermain yang lompat-lompat sikidoka. Iya, tapi bapak-bapak masih malu juga masih sih agak kalau susah. gitu ya. Jadi memang permainan-permainan yang melibatkan gerak.
gerak tubuh ya. Iya. Lalu kemudian yang berikut itu sebenarnya sebisa mungkin dalam satu hari itu ada momen di mana review hari dengan anak. Apapun sih, hanya dengan mengetahui bagaimana dia sekolah hari ini, siapa yang nakalin dia, siapa yang baikin dia dan seterusnya, bagaimana rasanya ketika dinakalin, bagaimana rasanya dibaikin dan seterusnya. Itu untuk mereview dia punya sisi psikologis tadi gitu. Bahwa dia melihat hari itu bukan sesuatu yang rutin, tapi ada makna-makna yang bisa kita ambil dari situ. Dan ketika misalnya dia mengalami kesulitan, Bapak itu bisa mentransfer tadi yang kita bilang tadi ya, pendidikan, pengasuhan dan seterusnya. Bagaimana untuk menjadi individu yang antri, kalau misalnya mau main, tunggu dulu, sabar dan seterusnya. Kalau ada teman yang pukul, apakah harus pukul balik? Biasanya disuruh pukul balik ya. Benar, sama Bapak sih gitu. Jangan pukul balik, Jangan. ya kan misalnya. Jadi hal-hal seperti ini sih sebenarnya yang bisa dilakukan. Lalu kemudian misalnya weekend itu selalu bersama keluarga. Jadi fokus untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Dalam hal ini misalnya jalan-jalan ya. Jadi mama tuh bisa merancang aktivitas rekreasinya tuh seperti ini gitu. Tapi tidak akan terlaksana tuh kalau bapak-bapak tidak ikut gitu. Bisa sih terlaksana tapi kemudian nggak happy-nya itu kurang gitu ya. Benar. Karena tidak lengkap, tidak hadirnya bapak di dalam situasi yang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kehadiran itu bukan cuma hadir saada, tapi benar-benar melibatkan diri. Kalau kita sudah bilang melibatkan diri itu benar-benar gadget itu kalau bisa ditinggal ketika kita bersama anak dan seterusnya. Jadi jangan sampai dikira saya terlibat cuman berdiri doang. Yang penting di berdiri situ. doang, duduk Jadi doang. sosok yang datang dan pergi ya. Yang penting nyetir mobil, bawa ke tempat ke pantai, misalnya, saya sudah berfungsi gitu ya. Itu Bukan. sebenarnya belum berfungsi ya pemirsa, Belum. dicatat ya. Itu Ya, belum belum berfungsi. berfungsi, ya. Bahwa sebenarnya fungsi yang sebenarnya terjadi kalau bapak-bapak melibatkan diri, Ya. membantu, Ya. mengingatkan. Betul. Secara Apalagi- fisik, iya. secara emosi terlibat, secara pikiran juga tadi bantu anak untuk memecahkan masalah dan seterusnya yang lain. Apalagi anak-anak sekarang kalau ngerjain PR bapak-bapak ada pasti seneng. Iya, ya. Atau kayak zaman-zaman saya masih kecil, bapak tuh Ya. suka cerita-cerita, dongeng-dongeng. betul. Yang sebenarnya Betul. tidak ada juga dibuat Ya. ada gitu. Kita kayak Betul. percaya kan Ibu. Ya. Dan Jadi- kita merasa kita dipedulikan gitu ya. Benar. Ya, betul. Karena anak-anak akan menjadi baik kalau dia sendiri merasa dia tuh dihargai dan merasa Betul. dipedulikan di rumah. Betul. Benar Ibu ya? Betul. Ketika kehadiran Bapak itu menimbulkan rasa aman, menimbulkan rasa diperhatikan, dipedulikan, itu sebenarnya sesuatu yang sudah bagus sekali kita sih. Apalagi rekreasi Bapak itu penting banget. Penting. Weekend, quality time dengan keluarga, Ya. harus sediakan waktu bersama keluarga. Betul. Kalau tidak bisa seharian ya minimal beberapa Ya, jam beberapa ya Ibu jam, ya. Duduk bersama, Betul. mengobrol itu penting. Betul. Kalau Dan, tidak bisa ya. ngobrol ya refreshing kayak bilang tadi Betul. jalan-jalan ya. Betul. Lumayan Bapak-bapak sekalian jalan-jalan kan refreshing otak capek karena dari kerja. pekerjaan. Sekaligus juga refreshing bareng keluarga. Betul. Tapi kuncinya itu Kak Jo, bukan sekali-sekali saja. Iya. Tapi berulang terus-menerus gitu. Jadi Benar. kunci pengasuhan itu sebenarnya kita tidak melakukannya sekali-sekali. Tegur sekali sudah nanti berikut sonde, misalnya gitu ya. Iya. Temani sekarang nanti berikut tidak Tidak. gitu. Tidak, tapi berulang terus-menerus dilakukan gitu sih. Terus berjalan, dicatat misalnya poin kedua ya. Terus berjalan, Ya, jangan ya. merasa sekali buat cukup. Cukup Karena ya. kadang ada anak yang mungkin karena mungkin kita orang tua lepas pembimbingan, Ya. kita berpikir bahwa memang gadget sudah cukup. Ya, Jadi ya. kita merasa bahwa sekali ngomong udah cukup. Ya. Sebenarnya kita tuh perlu terus Ya. menerus jadi anak juga sadar, benar ya Betul, Bu ya. betul. Dan boleh Ibu, saya minta pesannya nih Ya. untuk bapak-bapak khususnya ya di rumah ya, Ya. tentang Pengasuhan ya. pentingnya mereka dalam keluarga. Baik. Pertanyaannya kunci tadi itu, seberapa penting sih, seberapa istimewa seorang bapak? Menurut saya itu sangat istimewa. Kenapa? Karena kehadiran bapak itu bisa mentransfer karakter-karakter yang bagus. Misalnya bagaimana memimpin, bagaimana mengayomi, bagaimana bisa mentransfer pendisiplinan, banyak-banyak nilai, banyak-banyak hal yang bisa ditransfer pada anak-anak. Dan kehadiran ayah itu sebenarnya akan menimbulkan rasa aman. Iya. Pada anak, dan rasa aman serta rasa keberhargaan tuh mahal. Seperti Kak Jo tadi itu sangat mahal gitu. Kalau itu sangat mahal dan kita bisa kasih gratis pada anak kita, itu sesuatu yang sangat indah. Jadi semangat buat bapak-bapak di rumah, tidak pernah ada kata terlambat.
setiap hari, setiap detik kita bisa coba lagi dari awal. Iya bisa ya. Jadi walaupun sudah terlewat pun Ya. kita bisa coba lagi, Coba lagi. dan coba lagi. Ya. Karena ingat dan perlu dicatat bahwa keluarga merupakan titik awal mula pendidikan, Ya. pembimbingan, Ya. dan pembentukan sebuah karakter. Betul. Karena ingat karakter seorang anak mencerminkan apa yang terjadi dalam Ya. keluarganya. Ya. Orang lain menilai keluarga Anda lewat cerminan dari didikan Anda pada anak Anda. Kalau Anda mendidik dengan ketidakpedulian, maka anak Anda menjadi orang yang tidak peduli. Betul. Seperti itu pun yang terjadi dalam hal-hal kasus lainnya. Betul. Ibu Dian, terima kasih Terima banyak kasih, Kak untuk Jo. perbincangannya hari ini. Siap. Saya jadi sebenarnya sedih ya istilahnya ya. Sedih ya karena saya juga merindukan seorang bapak sebenarnya ya. Oke. Tapi karena memang penting lah. Ya. Penting untuk orang-orang mungkin yang bapaknya masih bisa bersama dengan Ya. mereka. Ya. Perlu kita ingatkan bahwa memang sangat penting. Ya. Terima kasih banyak Ibu, Terima sukses kasih, Kak selalu Jo. dalam setiap tugas tanggung jawabnya. Thank you. Semoga kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya ya Amin, dengan tema amin. yang luar biasa. Oke. Terima kasih banyak Ibu, Tuhan memberkati. Dan pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani pemirsa di rumah. Kami akan kembali lagi dalam Kemas Kesehatan Psikolog episode selanjutnya. Tentunya dengan narasumber dan juga tema-tema yang akan membahas seputar kesehatan psikologis kita. Saya George Haning mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan terus saksikan TVRI, Media Pemersatu Bangsa.